ke-10 firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 mulai ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku
dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau bedanya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin.
Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Mulia bagi anak domba. Bagi anak domba.
Bapak silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Elohim Yahweh yang kami sembah, di dalam nama Yesus Al-Masih kami bersyukur kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Kau telah perintahkan kepada anak-anakmu yang beriman untuk merayakannya. Terima kasih Bapa, kami boleh tiba di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Kami yang datang dari berbagai penjuru, baik yang jauh maupun dekat, tujuannya sama. Kami ingin berkati, kami ingin membawa sukacita kami sejahtera selepas ibadah ini. Bapa, kami juga sadar ketika kami melakukan segala aktivitas kami di dalam hari ini, Bapa, tidak betul kemungkinan kami melakukan pelanggaran. Apakah itu yang menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sesama kami? Terlebih dahulu hamba-Mu, kami minta belas kasihan-Mu, Bapa. Ampuni kami Tuhan supaya kami tidak. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga mohon belas kasihan-Mu untuk sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, apapun itu, dari ujung kaki sampai ujung kaki, taruh dalam tangan Tuhan. Darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib mengangkat tubuh mereka sehingga kemudian mereka boleh pulih seperti sedia kala. Ampuni kami Bapa, kalau itu karena kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami juga yang bersekutu dan kuasa-kuasa kegelapan, dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Al-Masih, kami katakan Tuhan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Kau tidak berhak atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Kami dan tempat ini hanya untuk Yesus Al-Masih sendiri. Terima kasih Tuhan. Juga mohon ke sahabat kami yang tidak dapat hadir pada saat ini karena satu dan lain hal, kami taruh juga dalam tangan Tuhan. Berkat yang sama Tuhan berikan kepada mereka pun kemudian yang akan melihat rekaman daripada ibadah kami, kami taruh juga dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan ibadah kami yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Al-Masih yang namanya kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang beriman yang katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Halo. Berikan salam kepada saudara samping kiri dan kanan. Selamat hari Sabat, hari yang mulia, hari yang penuh dengan kenikmatan. Amin, haleluya. Datang ke baiknya dengan hati yang bersyukur, dengan sukacita kita dengan pujian ini. Haleluya.
sukacita kita yang satu pujian lagi. Mari kita hari ini, hari
Pada Bapak, kepala kita sama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa hingga pada hari ini Tuhan kami sabut hari kudus Tuhan. Kembali kami datang beribadah kepada-Mu dengan sukacita di hati Tuhan, dengan sorak-sorai Bapa. Tuhan kami bersyukur Kau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh hadir di tempat ini bersama sahabat-sahabat kami Tuhan, Bapak Gembala dan semua kami di sini Tuhan, di mana kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, menentukan kami Tuhan. Bapa, baik juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati, berkati hamba-Mu. Biarlah setiap apa firman-Mu yang keluar Bapa semua daripada-Mu, dan firman Tuhan dapat mengubah sikap hati kami Tuhan, dan firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kami Tuhan, sampai kami menanti-nantikan kedatangan-Mu Bapa. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Senang ya kita bertemu kembali di hari Sabat, hari kudus Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, siap diberkati? Amin ya. Kita tetap kita menyebut yang lihat daripada GPF ya. GPF bagi Yahweh, Yeshua HaMashiach, dialah Yahweh. 1, 2, 3 ya. GPF bagi Yahweh, Yeshua HaMashiach, dialah Yahweh. Amin. Bapak Ibu, kita kembali belajar firman Tuhan. Di mana kita belajar firman Tuhan sekarang mengenai, saya beri judul mengenai hal kekhawatiran ya. Kita baca di dalam Matius 6 ayat yang 25 sampai yang ke-20 yang 34. Kita baca ya bergantian. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu semua ayat ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Janganlah berulang di langit, yang tidak berambut dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menampakkan sasta saja jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mengikat. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Elohim mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan
Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan firman tadi ya, ini adalah waktu khotbah Tuhan Yesus di bukit ya, sampai sebenarnya Pak sampai pasal yang ke-7 ya. Kita kemarin sudah melewati bagaimana ucapan bahagia Yesus dan hukum Torah, garam dan dunia ya. Kita lewati mengenai hal kekhawatiran ini ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu waktu kedatangan yang pertama dia adalah ya, nanti juga saat kedatangan yang kedua kali dia adalah raja. Bahkan sampai selama-lamanya dia adalah raja. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kita belajar firman Tuhan mengenai hal kekhawatiran ini ya. Kalau kita mendengar sering ya hal khawatir di mana-mana, tentang khawatir ini sering dikhotbahkan ya. Bagaimana supaya kita tidak khawatir lagi ya. Tapi sering ayat-ayat ini sering dipotong-potong ya. Jadi enggak lengkap gitu. Jadi maksudnya jangan kamu khawatir, tapi cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Ini banyak, hanya dia khawatir doang, tapi enggak mencari kebenaran Tuhan. Itu enggak boleh ya. Jadi firman ini benar-benar harus lengkap, jangan dipotong-potong ya. Jadi ya satu hal yang kita tahu bahwa saat Tuhan Yesus mengajar di buku tadi, Yesus itu mengatakan hanya kepada orang-orang ya Yahudi ya. Jadi dampaknya memang impaknya sampai sekarang kepada orang-orang Goyim. Artinya Bapak Ibu kita yang bukan orang Yahudi tahu mengerti akan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat orang Yahudi itu, kalau kita lihat, pernah Bapak Ibu belajar tentang mulai dari Adam sampai Abraham 2000 tahun, Abraham ke Tuhan Yesus 2000 tahun ya. Ya kita lihat dari almarhum maupun Sultan ada terperinci banget itu ya. Jadi kira-kira pada zaman Tuhan Yesus itu kira-kira Musa ke zaman Tuhan Yesus itu kira-kira 1500 tahun ya. Bayangin 1500 tahun orang Yahudi itu udah mengenal Torah, pengajaran-pengajaran itu. Kalau kita orang nenek moyang kita ya belum mengenal Torah ya, tapi orang Yahudi tahu persis. Makanya waktu Tuhan Yesus berkhotbah, orang Yahudi tahu itu bagaimana tentang isi-isi daripada Torah ya. Bulan-bulan kemarin kita juga telah mendengarkan pelajaran mengenai kitab Torah ya, Bapak Ibu ya. Ada yang masih ingat kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab Torah ya, tapi isinya ada sejarah, ada hukum, ada larangan, ada perayaan hari raya ya. Jadi itu udah kita supaya kita Bapak Ibu semua di sini semakin kita dekat Tuhan, supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi kita mengerti, kita datang ke sini bukan hanya datang kita bertemu antara Pak Gembala semua, kita bukan itu hanya, tapi kita bisa belajar lagi mengenal firman Tuhan dan kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Jadi dan Tuhan Yesus kasih tahu itu bahwa keinginan
dan kebutuhan itu berbeda. Ya, di ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan kita tahu apa, kita harus bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, ya. Jadi kalau mengenai kebutuhan ya, Bapak Ibu ya, kalau kebutuhan soal makanan kita ya, hidup kita sehari-hari ya, itu kebutuhan ya. Terus tapi kalau keinginan itu masing-masing berbeda ya. Ya, jadi kita harus bisa milah-milah ya kan. Oh, ini keinginan atau kebutuhan. Ini udah sepatunya ada macam-macam, warna-warni semua, masih pingin lagi kan. Jadi bukan kebutuhan itu, baju juga banyak. Itu keinginan ya. Tapi kalau kebutuhan beda ya. Jadi kalau keinginan itu bisa kita pilih-pilih, butuh atau tidak ya, perlu atau tidak. Jadi ada prioritasnya. Jadi berbeda-beda ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus di sini mengajar kita cari dulu kerajaan Elohim, kan? Nah, dalam pembicaraannya Tuhan Yesus dibawakan oleh Tuhan Yesus kepada orang itu, kita tahu ya bahwa orang Yahudi itu sudah punya konsep tadi ya, belajar Torah ya. Jadi kita juga di dalam kehidupan kita harus belajar banyak Torah atau firman Tuhan. Ya, jangan firman dikatakan jangan khawatir. Tapi kita tidak mau belajar firman Tuhan ya. Jangan takut, jangan banyak sebenarnya firman Tuhan ini. Cuman kita ini nggak mau menggali ya. Nggak mau menggali firman Tuhan itu ya. Jadi kalau orang Yahudi pernah nggak dengar pada waktu umur 12 tahun Tuhan Yesus dia tinggal dia kehilangan ibunya, kehilangan Tuhan Yesus anaknya ya. Mana waktu umur 12 tahun tahu Tuhan Yesus di sinagoga dia mengenai Torah. Orang Yahudi aja bingung dia. Anak kecil ini udah pintar banget apa ya. Jadi Bapak Ibu, mereka orang Yahudi udah tahu kebenaran firman Tuhan itu dari Torah itu ya. Ya, kita juga harus tahu. Kita lebih enak zaman sekarang. Kita ada Torah, ada Tanakh ya. Nevi'im dan Ketubim artinya kitab nabi-nabi, kitab ya Amsal Mazmur itu. Terus ada lagi perjanjian baru kita. Jadi kita perjanjian lama, perjanjian baru itu udah lengkap, sempurna. Itu pedoman kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana kebenaran firman ini ya, ada memang seperti pengajaran, teaching ya, ada khotbah ya. Kalau kita dengar ada khotbah, saya senang juga ada khotbah yang menyala-nyala itu ya, membuat semangat gitu ya. Apa contohnya siapa kayak Gilbert Lumendo, apa siapa lagi banyak buat semuanya. Itu khotbah ya, itu boleh-boleh aja ya untuk membangun semangat. Nah, tapi pengajaran juga ada ya. Pengajaran itu ini yang membuat pengajaran ini yang gak enaknya pengajaran ini karena lama bisa membuat orang ngantuk ya kan. Jadi pengajaran ini memang bisa buat orang ngantuk. Kenapa? Memang cerita terus diolah satu-satu apa gitu ya. Waktu zaman Kisah Rasul-Rasul ada Paulus mengajar. Terus ada orang yang di lantai 3 mengajar pengajarannya kan. Tahu-tahu ngantuk ya. Terus jatuh. Udah jatuh mati lagi kan. Artinya apa Bapak Ibu? Ya. Itulah akibatnya. Siapa namanya kalau tahu? Ya.
Ayo, Pak Ibu Rana, tahu Ibu Rana? Ya, ya. Nanti baca masing-masing di rumah di Kisah 20 ya, ayat 7, namanya Eutikus ya. Eutikus lah gitu ya. Nah, itu mengenai pengajaran dan nama kalau khotbah itu namanya persing ya Pak ya. Yang berkhotbah yang menyala-nyala untuk semuanya itu untuk membangun iman kita ya. Jadi dengan pengajaran banyak yang ngantuk, tapi di sini Bapak Ibu nggak ada yang ngantuk ya, nggak ada yang ngantuk ya, karena banyak menyala-nyala gabung ya. Jadi mereka kita tahu bahwa Tuhan Yesus menegaskan, katakan jangan kamu khawatir akan hidupnya ya, jangan khawatir. Kalau kita baca tadi jangan khawatir, memang betul perlu jangan khawatir juga ya. Ayat 33 dikatakan yang tadi ya, cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Jadi kita mencari kerajaan dulu ya. Jadi hal kekhawatiran dan cari kerajaan Elohim, hal kekhawatiran dan mencari kerajaan Elohim itu harus jadi satu Bapak Ibu ya. Jangan dipotong, jangan khawatir aja gitu kan. Jangan cari kerajaan Tuhan aja gitu kan. Ya, jangan khawatir, tapi harus mencari kebenaran Elohim. Amin. Kebenaran Elohim banyak kan di firman Tuhan kan? Baca, ya kan? Minta doa pimpinan Roh Kudus kan bagaimana untuk jadi Bapak Ibu jadi mencari supaya kita jangan khawatir. Jadi khawatir ini kadang-kadang ya banyaklah, terlebih di sini saya beri contoh gini mengenai orang yang khawatir ini kan, misalnya berjualan lah ya, berjualan, terus orang yang bekerja ya kan orang bekerja sering ini mengalami kekhawatiran ya, takut nggak laku lah ya kan. Yang bekerja juga takut yang di PHK lah, takut. Tapi firman Tuhan mengatakan ya, supaya kita walaupun kita berjualan ya, supaya kita ada lebih-lebihnya ya kan namanya mencari kan, ada lebih-lebihnya, supaya kalau kita ada lebihnya kita ada uangnya kan. Jadi ada bukan lagi ada simpangan lagi kan. Jadi kita bisa mendapat extra income ya. Dan kan jadi kita kalau ada duitnya paling tidak kan kita tidak khawatir ya kan. Jadi kalau berjualan ya harus benar-benar lah ya. Ya sesuai dengan Torah ya. Ya nggak boleh timbangannya dikurang-kurangi. Kan ada Torah juga ada mengatakan itu, banyak kebenaran firman Tuhan itu ya. Amen. Kalau bekerja sesuai dengan waktu ya, jangan ya mau pulang duluan, datang terlambat pulang duluan, nah itu Pak. Bukan, itu memang pengajaran Torah ya kan. Torah nanti di pengajaran Torah banyak pengajaran baik juga. Anak-anak muda juga ya, waktu ya, gunakan waktu yang sebaik mungkin ya. Jadi kalau kita berjualan itu supaya langganannya banyak, bagaimana kehidupan kita kan? Jangan berjualan sering marah-marah, ya kan? Harus ramah, pada kabur nanti apanya kan? Jadi sehingga kita nggak bisa mendapatkan penghasilan. Terus kalau berdagang makanan contohnya kan, ya harus rapi lah, jangan kayak preman ya kan. Wangi, harus paling tidak ada ilmunya gitu. Jadi Tuhan Yesus makanya tuh semua dia cari pengajaran dari Torah itu supaya kita benar-benar supaya kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan marah-marah yang jualan, ya kan? Jadi benar-benar
harus dipersiapkan, ya. Terus ada juga, walaupun kita berjualan, walaupun kita ada juga orang-orang yang nggak senang sama kita, ada. Jadi harus kita ada antisipasi juga, ya. Tetap kita berdoa sama Tuhan tak perlindungannya, ya. Jadi supaya tetap apa yang kita sebagai pedagang kita mendapat income dari hasil dagang itu supaya nggak terganggu. Jadi kita nggak usah khawatir, tapi tetap berdoa, ya. Jadi jangan khawatir, tapi diam aja. Nah itu yang salah. Tapi khawatir ya, tapi diam saja. Nah itu nggak bisa, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ada bagian yang kita kerjakan, ada juga bagian yang Elohim kerjakan, ya. Jadi sama-sama gitu, ya. Jangan Elohim aja yang bekerja, tapi kita enggak ada yang kita kerjakan, ya. Jadi kalau kita lihat di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, ya. Orang-orang dunia aja tahu dia bagaimana mencari ya kebutuhan mereka dengan sungguh, apalagi kita yang sudah dikasihkan hikmat. Seharusnya kita lebih bertekun lagi, bersungguh-sungguh lagi, ya. Jadi dikatakan di sini ada prioritas, ya. Jadi kamu bekerja untuk makanan kekal, tapi yang secara jasmani juga kita juga harus mengaturnya, ya Bapak Ibu, ya. Jadi kita dapat kekekalan, kita juga di bumi ini kita dapat berkat juga, ya. Jadi banyak contoh-contoh di Alkitab mengenai bagaimana cara Tuhan untuk memberkati umatnya. Banyak kalau kita gali, tapi saya aja beri contoh hanya 2 aja di sini. Tolong Ibu Rana membacakan 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Tolong Ibu Ratna. 2 Raja-Raja 4. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hal kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Elohim. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah itu ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Elohim, dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Ya, begitu indah firman Tuhan ini. Kita diingatkan, ya,
bagaimana ada rupanya salah seorang dari istri yang Nabi mengadukan Elisa sampai hambamu ini suamiku sudah mati, ya. Jadi sudah meninggal, rupanya banyak utang, ya, banyak utang. Bayangkan Bapak Ibu, padahal dia istri seorang hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan dikatakan ini contoh, tapi bagaimana cara Tuhan sanggup memulihkan umatnya, anak-anaknya, ya. Kita lihat tadi satu demi satu dia menolong janda ini, ya. Elisa cuma nanya dia di ayat yang yang ketiga, ya. Kemudian turun. Tapi sekarang berguna dan jawab Elisa keluar. Apakah yang dapat kau berbuat? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya. Nah, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ya. Jadi kita bisa belajar dari situ bahwa berkat Tuhan itu ya harus ada kerjasamanya. Apa yang kamu punya, katanya kan? Terus dikatakan ya, cuman ada hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buri-buri berisi minyak. Jadi pada saat dia mengatakan nggak punya apa-apa, katanya nggak punya apa-apa, Roh Kudus mengingatkan ada, ya, kecuali buri-buri berisi minyak, ya. Jadi kadang kita itu aku nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nanti terjadi begitu, ya. Tapi diingatkan supaya kita jangan mengatakan itu, ya. Diingatkan supaya bahwa aku ada punya buri-buri itu, ya. Jadi ada satu minyak yang tersisa, ya, hanya satu botol kecil saja. Bayangkan satu botol kecil, ya, nggak bisa bayar biaya hidup dan bisa nggak? Bayar makannya kurang. Jadi tapi Elohim Yahweh, ya, dengan caranya yang ajaib dia bisa melipat gandakan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Tapi apa? Butuh kerja sama, ya. Ya, nggak punya tempat, nggak punya ember atau baskom, pinjam, ya, pinjam tetangganya semua, ya, kan namanya apa kan, pinjam, sampai udah itu udah nggak ada lagi mungkin ember-embernya, apa kan, dipinjam, diisi pakai minyak kecil itu doang, tapi bisa penuh, ya, penuh mengalir semua terus. Selama ada berapa aja ember penuh, saking banyaknya, terus nggak ada lagi wadahnya. Apa katanya tadi? Stop, ya, minyaknya juga stop, ya. Ya itu dengan cara Tuhan dia dengan minyak itu dijual, ya, menghasilkan, kan? Itulah cara Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Saya percaya dalam kehidupan kita kan masing-masing punya problem, ya, masalah masing-masing. Saya percaya kita juga Tuhan juga punya cara untuk menolong kita semua. Amin. Ya, jadi jangan bilang nggak punya apa-apa, gitu kan? Terus harus ada kerja sama, ya kan? Harus ada kerjasamanya, ya. Kerja keras, ya. Jadi berkat Tuhan lah yang membuat kita kaya, ya. Jadi saya memberkatinya itu dan kumpulkan. Kalau kumpulin satu berkatnya, kalau hanya satu biji dia embernya satu, ya berkatnya satu. Tapi kalau banyak berkatnya, nggak habis-habisnya, ya kan? Jadi pas anaknya bilang habis, minyak itu berhenti.
mujizat, bayar utang supaya nggak dikejar-kejar, ya kan? Ngiri juga memang utang-utang ini ya. Saya pernah melihat teman saya sendiri gitu, itu akibat kebodohannya juga. Enak-enak dia minjam kan, tapi mau bayarnya susah, kejar-kejar. Sama kayak gitu. Alkitab sudah mengajarkan juga ya. Jadi itu cukupkanlah sesuai dengan apa yang kau ya. Jangan keinginannya lebih gede, kan? Amin, Bapak Ibu ya. Jadi begitu Bapak Yahweh memberikan mujizat ya, melipat gandakannya. Nah, jadi mereka itu bisa bayar utang dan juga ya, dijadikan modal ya, enggak terus dihabiskan semua ya, supaya berlanjut ke kehidupan ya. Jangan udah dikasih berkat-berkat habis-habis semua gitu aja ya. Terus jadi cara kerja Bapak Yahweh itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu harus kita gali untuk mencari kebenaran firman ini ya. Setiap problema kita sendiri-sendiri ya. Jadi kita apa kebutuhan kita ya, kita minta pada Elohim ya. Kita minta supaya memberkati apa yang kita punya. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan sehingga kalau kita hidup dalam, kita tidak khawatir lagi, itulah ya, tidak khawatir lagi, cari dulu kerajaan Elohim. Amin Bapak Ibu. Nah, contoh yang kedua ya, ini sedikit lagi. Elisa, seniornya Elia. Seniornya Elisa siapa? Elia. Nah, itu mengenai janda juga ini ya. Elia yaitu janda yang disarpat. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana ceritanya ya. Mengalami janda sarpat itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam dia nggak janda sarpat itu ditolong Bapak Yahweh ya. Terus ya, Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 ya. 1 Raja-Raja 17 mengenai janda sarpat itu dia 7 sampai 20. Elia menyuruh perempuan itu ambil bagiku sepotong roti ya. Dia udah nggak punya hanya sepotong roti aja, tapi habis itu dia nggak makan sama anaknya. Tapi dia percaya ya, kalau misalnya ini kan dia nabi ya, dia percaya. Bapak Ibu, saya mau tanya, bagaimana seseorang waktu macam janda sarpat itu mengetahui bahwa itu adalah nabi Elia? Padahal itu kan jauh dari Yerusalem ya, di Sidon. Bagaimana taunya janda ini sarpat ini bahwa itu Elia itu nabi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya. Tandanya kalau zaman dahulu namanya ada dress code ya, dress code ya bukan ya, dress code ya, dress code. Kalau pakaian raja beda, dress code ya, kurang paham bahasa Inggris. Jadi pakaian imam ada, pakaian nabi ada beda, pakaian pelacur juga ada beda semua dulu gitu. Kalau sekarang ini yang enggak, yang ini mau presiden, mau dia apa, tukang apa pokoknya, kalau dalam pesta perkawinan samanya pakai jas, bisa keren gitu kan. Nah, tapi kalau zaman dulu beda, ada nama dress code-nya. Jadi dia tahu bahwa itu nabi karena pakaian itu ya. Jadi di ceritanya itu dengan segumpal tepung dan sedikit minyak ya. Jadi dibuat roti gitu. Tepung dan tempayan itu bawa di ayat 14 ya, kita baca sedikit ya biar kita 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 saya baca buat kita semua. Tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi
anakmu. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buri-buri itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Yahweh memberikan hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia serta anak perempuannya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dan tempayan itu tidak habis dan dalam minyak buri-buri itu, tetapi boleh tidak berkurang seperti firman Yahweh yang diucapkan dalam perantaran Elia ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu, apakah maksudnya ya? Jadi sampai terusnya kita baca, rupanya anak janda perempuan itu meninggal juga, ya. Tapi di sini mujizat Tuhan begitu luar biasa. Setelah peristiwanya bahwa bisa dia minyak tadi yang roti di tempayan tidak habis, minyak tidak habis, ya. Jadi itu luar biasa. Itu ke dalam kesehariannya si janda Sarfat ini, ya. Coba ibu Yuni tolong dibacakan ayat 17 Bu, biar. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya. Ya. Terima kasih Bu. Jadi di sini memang mujizat Tuhan bahwa anak itu dia bangkit, ya. Udah mati bangkit, itu mujizat. Tapi yang uniknya lagi Bapak Ibu, bahwa dikatakan sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu, ya. Siapa itu pemilik rumah itu? Janda Sarfat itu, yang tadinya tidak ada apa-apa bisa menjadi bisa menjadi punya rumah, ya. Yang kita ambilnya dari sini ya semua mujizat Tuhan. Tapi si janda ini selama tepung minyak tidak habis-habisnya, itu kesempatan bagi dia sehari-hari. Mungkin dia berdagang, berjualan apa, sehingga dia bisa membangun rumah. Itulah yang kalau kita biasa bangkit, sakit, mati, bangkit, itu udah kita udah biasa, ya kan? Tapi siapa ini si janda ini, dia selagi diberkati itu dia tetap usaha sehari-harinya, ya. Kan nggak habis-habis itu kan, dia berusaha, ya. Bisa dari nggak punya apa-apa menjadi ada hartanya, ya. Begitu pertolongan Tuhan luar biasa. Jadi uniknya janda itu betul-betul, kan kita lihat dari bulunya kehabisan apa saja, nggak ada apa-apanya, nol putul, kan, nggak ada apa-apanya. Kalau dia bisa jual, itulah waktu dia sebelum ketemu daripada Elia Nabi itu. Jadi puji Bapak Yahweh, kalau ada hamba Tuhan kalau datang ke rumah, ya, jadi berkat, ya. Itu harus kita, pikiran kita positif, ya. Jadi janda ini hidupnya terpelihara, bisa beli rumah. Terus anaknya sakit, hamba Tuhan yang berdoa bisa hidup kembali. Luar biasa. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi mujizat itu ada di dalam kesehariannya pemilik rumah tadi, ya, janda itu, ya. Jadi untuk itu kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita tetap di dalam penuntunan Tuhan, ya. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi dari kita nggak punya apa-apa menjadi jadi Bapak Ibu nggak perlu kita khawatir. Waktu pengalaman mengenai ini kejadian 2006, ya.
waktu kami almarhum Opung, almarhum Pak Rustanto, almarhum Pak Barnabas, almarhum Benyamin, udah almarhum semua ini kan. Ibu Lasmaria, ya Pak Tony, Pak Yakub, ya Pak Yakub, waktu kita dia Pak, kita berdua puasa kan, bayangkan Bapak Ibu, saya dan istri kerjaan di Tongyang itu pula sepatu udah nggak aktif lagi, tagihan rumah bayar terus kan, sementara kita nggak ada kalian apa-apa, asal bekerjanya nggak ada punya itu. Tapi puji Bapak, kalau saat itu memang saya merasa khawatir benar kemana ini, anak mau TK juga, terus rumah lagi, kamu nggak punya apa-apa, kerjaan apa lagi gitu, benar-benar khawatir. Tapi Tuhan menghibur saya, tetap ya. Ingat banget saya itu Ulangan 31 ayat 8. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan kau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau. Jangan takut, jangan patah hati. Itu kata Tuhan. Itu firman itu sampai sekarang, ya, supaya kita jangan patah hati walaupun keadaan kita. Sesudah itu puasa kami langsung 10 hari saya mendapat kerjaan di Pulau Gadung, ya, di Pulau Gadung. Itulah dapat puji Bapak Yahweh. Terus berlangsung lagi hidupnya sampai tahun 2023 kejadian kecelakaan. Waduh, nggak kerja lagi. Tuhan khawatir lagi. 9 bulan Pak. 9 bulan nggak kerja apa-apa, nggak punya gaji, nggak punya apa, nggak. Habis itu hilang pekerjaan lagi. Waduh, tapi Tuhan pelihara sampai sekarang. Itulah mujizat. Asal kita cari dalam kerajaan Elohim, maka semuanya akan ditambah. Tapi tetap ingat usaha. Nah, kita sama-sama bekerja, ya, kerjasamanya ada. Tuhan dan kita, jangan. Amin Bapak Ibu. Jadi berjalanlah penuh dipimpin Elohim, roh Elohimnya, sehingga tidak lagi ada khawatir kita dalam kehidupan kita. Bapak yang memberkati kita semua. Terima kasih Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Terima kasih, biarlah Tuhan firman-Mu telah disampaikan Bapak semuanya daripada kami boleh mengerti dan kami boleh bertumbuh, berakar, Tuhan, berkembang dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Lanjutkan dengan refleksi. Saya persilakan. Bapak yang baik, Elohim Yahweh yang disembah dalam Yesus, saya bersyukur untuk firman atau dakwah yang sudah disampaikan dengan begitu indah oleh hamba-Mu Bapak Gembala Muda Dahlan Lubis. Terima kasih Bapak atas firman yang indah ini. Tuhan berkati hamba-Mu ini, baik kesehatannya dan seluruh apapun yang beliau boleh lakukan pekerjaannya, dan juga seluruh keluarga, baik istri maupun anak-anak dalam Tuhan, dimanapun beliau boleh melayani keluarga atau yang lebih luas dari kita orang. Sekarang hamba juga menyampaikan buat apa yang sudah disampaikan melalui refleksi ini, Bapak berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga kemudian lebih lengkap lagi apa yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau dalam Yesus Masih kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Ibu, firman yang indah tadi ya, jangan khawatir. Puluhan kali bahkan ratusan kali dikatakan jangan khawatir, jangan khawatir. Gitu kan ya, Bapak Ibu ya? Jangan. Memang lebih afdol kalau kita nyanyikan jangan. Tapi karena pemusiknya belum siap, adalah nyanyi dalam hati. Gitu kira-kira. Khawatir tadi dengan keinginan, ya kan? Kenapa kita khawatir? Karena kita mengedepankan keinginan kita. Dari pertama kita jalan kaki, terus bisa beli sepeda, pengen lagi motor, ya.
lagi. Mobil. Habis dapat mobil, pengen Sekarang lagi pribadi. jet pribadi, ya kan? Keinginan nggak habis-habisnya. Yang bahaya kalau kita lihat rumput tetangga hijau, ini berbahaya Bapak Ibu. Iya kan? Keinginan nggak habis-habisnya. Orang lain punya televisi yang bagus, kok bisa? maunya dia 32. Saya ini 54. Ada ya 54 kan? Ada kan? Ada. Supaya enak nonton bola gitu ya. Kebetulan kan menang kemarin kan. Kita. Ada suka bola kan? Nonton kemarin kan? Menang berapa? Dia kan nggak khawatir lagi, iya kan? Tanya kan khawatir kan? Gol nggak nih? Gol nggak nih? Oh begitu gol kita teriak-teriak, hilang kekhawatirannya. Kan begitu Bapak Ibu. Khawatirnya mau berbahaya Bapak Ibu. Khawatir tadi dagangannya katanya. Bapak Ibu, saya dulu dagang es mambo, di kampung saya sebut es mambo, ya. Kita khawatir sama hujan Bapak Ibu. Kalau hujan nggak laku, balik lagi ke Poke kita nggak dapat apa-apa. Karena capek jalan dari ujung ke ujung minimal 5 km. Ya jelas mah tahu kan, ada capek kalian tuh. Orang dari Tionghoa ya, kita jual. Panas. Kita senang. Begitu hujan, khawatir. Marah kawan. Iya. Ini bagaimana? Kita pergi ke pom bensin. Kita mau beli apa? Pertamax. Ternyata Pertalite yang dioplos. Kan khawatir kita rusak mesinnya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Iya kan? Hanya yang bikin khawatir. Tapi jangan juga pedagang gitu ya. Kalau kita lihat-lihat nih di kampung saya begitu dia lihat. Apa nggak kamu lihat-lihat? Enggak beli juga katanya. Khawatir. Yang gitu tadi kan pedagang katanya begitu kan? Kalau begitu galak, gak laku Bapak Ibu. Dia bukan khawatir, dia emosi. Di mana? Di gantung ya. Medan sama ya. Apa lihat-lihat? Nggak beli juga katanya. Nah kita jadi Nanya doang beli enggak katanya. Ya nggak laku kalau begitu. Mestinya selamat siang. Ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat ya di mall-mall itu, misalnya nih jual handphone nih, dari ujung ke ujung kita disapa terus sampai kita, aduh gimana ini gitu. Begitu harusnya ramah. Meskipun itu dibuat juga, buat juga kan. Kadang-kadang tapi ya itu kita senang ada di situ. Tadinya nggak mau beli, kita jadi beli kan begitu tergoda. Ah ini karena keinginan juga nih. Aduh baik banget tuh kalau saya nggak sampai beli, dosa rasanya gitu, nggak enak gitu. Nah ini juga keinginan juga. Berpadu dengan keramahan, kan? Jadi kalau kita terus khawatir, nah firman Tuhan katakan tadi apa, Bapak Ibu? Jangan khawatir, jangan khawatir. Burung aja dipelihara. Amin. Apalagi kita. Maksudnya apa itu? Pakai akalmu gitu ya. Pakai tanganmu, jangan diam aja. Gimana? Belajar tuh. Ini berapa kali nih saya katakan ya dari podium ini. Belajar sama semut gitu. Ada persiapannya. Ya kan? Kalau misalnya kalau manusia nih, ini musim hujan nih, berhujan kan? Berarti saya nggak boleh dagang es kan gitu. Dagang yang lain. Ada loh tetangga saya yang pinter begitu menyiasati. Musim lebaran dia jual kolak, ya kan? Hari lain dia jadi, maaf ya, tak parkir. Hari lain lagi dia dagang koran. Saya bagus. Suatu ketika saya tanya nih, udah pindah atau ya balik lagi ke Jogja. Bapak semua bapak kerjain. Apa dia bilang waktu itu? Ya kan demi anak. Ya benar, anaknya masuk polisi dari itu kerja kerasnya. Balik lagi ke Jogja. Kira-kira seperti itu. Artinya kekhawatirannya nggak ada. Dan terbukti kemudian anaknya bisa masuk polisi. Ini benar nih, tetangga itu di apa namanya dekat terminal situ, terminal bis Romang. Jadi kekhawatiran dia aja dari seberang tuh. Apalagi kita yang punya iman, kok khawatir? Memang khawatir boleh lah, tetapi jangan sampai merajai. Kalau bahasa sebelah bilang jangan menghantui. Kalau menghantui ya hantu jadinya kan. Gimana? Khawatir itu harusnya bisa dikendalikan. Tadi firman Tuhan katakan, ya, kedepankan dulu firman Tuhan. Jadi benar dong ya, mengatakan orang et labora, benar ya, nggak salah ya. Apa ibu ya? Orang et labora benar nggak sih? Benar kan firman Tuhan loh. Jangan-jangan dari situ ditulis orang-orang pintar tuh. Iya kan? Kutip dari Alkitab.
Gila kita banyak loh motivasi dari kita yang kita dapatkan sebenarnya. Tapi saya tertarik loh. Ini tadi kok janda-janda katanya. Kemarin juga tuh. Kenapa janda-janda? Ayo, ada yang tahu ya? Janda doang, Pak. Jawabannya jangan ngelantur ya Pak Ibu ya. Ini firman Tuhan nih. Janda sahabat janda. Hah? Baru satu kalimat janda. Ada tadi itu yang bully-bully dua khotbah tadi tentang janda, benar kan? Padahal kan kenapa? Hai duda-duda jangan khawatir kenapa begitu. Kalau firman Tuhan lah ya jawabnya ya. Kalau laki-laki kuat, perempuan kan lemah. Ah lemah apaan? Nonton itu di YouTube digamparin suaminya. Oh lemah gimana? Kalau itu saya nggak tahu. Nggak boleh salah tuh, ya kan? Salah balik lagi ke nomor 1 kan begitu. Nggak ada salahnya. Ras terkuat. Dikasih. Nah ini sering nonton YouTube ini TikTok ya. Duduk salah, berdiri salah, apalagi tidur. Nasi goreng, mie goreng, nasi goreng tanya. Katanya mie goreng. Goreng. Mana lagi kan itu ya kan? Kita harus bilang enak masakannya, padahal ada garam semua misalnya. Udah ada darah tinggi, kan begitu. Kenapa? Jawabannya Alkitabiah ya Bapak Ibu ya. Ini bukan kata kita, ini firman Tuhan. Mau tahu jawabannya? Ini direkamkan ya. Mau tahu jawabannya? Apa jawabannya? Ada lagi lihat. Kamu akan susah mencari makananmu. Betul? Kepada siapa itu? Pada Hawa. Pada Hawa. Laki-laki Adam. Oh, iya. Ada laki-laki kan? Ada perempuan susah melahirkan. Perempuan. Iya. Kait ke situ jawabannya. Jangan. Tapi kamu birahi sama Saya suami. udah memperhatikan. Alah, jangan begitu. Ya kan? Ini bukan sembarang ngomong ini ya. Bukan asal ngomong ini. Benar-benar saya resapi nih. Bapak Ibu juga gitu. Gitu ya. Kenapa? Dikatakan firman. Oh janda-janda yang ditolong janda. Saya pikir ada juga duda tapi nggak ditulis kan? Iya kan? Kalau tulis mungkin segini bukunya gitu ya kan? Segini aja kita keberatan. Lihat aja handphone kan gitu. Saking malesnya. Termasuk saya sebenarnya. Tidak dari sebelah tadi mana kitabnya. Kalau ditulis semua, termasuk duda-duda yang ditolong oleh bapaknya oleh Yesus Masiah. Ini bisa berapa bab itu? Cukup segitu bukunya. Benar nggak kira-kira begitu? Benar Bapak Ibu. Yang dikatakan kamu akan susah cari makananmu. Makanya ketika ada masalah, yang bikin masalah juga suaminya meninggalkan utang. Dulu, kalau sekarang lebih parah lagi tuh, pinjol kan? Parah sekarang. Itu karena apa? Tadi khotbah? Keinginan. Itu 32, kita ingin 54. Nanti ada lagi yang 100, kita beli 100. Kalau ada, bahkan sekurang lapangan bola. Kan gitu. Karena keinginan yang kemudian membuat kita susah sendiri. Jadi jangan cukuplah primer sekunder kata ahli. Primer atau apa? Ibu? Kita belajar SMA lagi apa? Makan sembako. Kalau sekunder? Itu tadi yang berbahaya. Udah pengen motor, masih motor lagi nih, belum mobil. Situ kok, ini boleh sebut merek nggak? Terus saya mereknya segitu aja ya, atau Y atau H. Ya kan? Kalau di kampung saya semua motor disebut Honda, padahal merek lain. Udah Honda, pengen lagi Honda, yang gede itu, yang kata apa mirip punya polisi itu apa? Yang gede. Goldwing ya. Bentor. Bentor turun lagi malah. Ini karena keinginan naik lagi. Moge. Moge itu. Yang sering naik mobil itu naik lagi jadi yang lain-lain itu karena keinginan. Jadi ya keinginan nggak pernah habis-habisnya. Iya, tapi saya juga kadang-kadang gini loh, orang lain pingin sarjana ini, saya ikut juga, yang banyak gelarnya. Ini berbahaya sebenarnya. Tetapi untungnya bisa kita manfaatkan. Jangan sampai itu hanya Gelar doang. iya hanya Harga diri doang. minder nih ya. Digunakan dong. Itu ya kan? Iya. Jangan karena orang punya TV 54 tetangga kita ingin lebih dari 54. Padahal nggak ditonton, nggak pernah ditonton. Iya. Malah yang nyalain TV
Bali tonton cuma telenovela. Dulu sekarang Korea kan, drakor kan. Atau malahan ada yang saya tahu nih, TV nyala, dia tidur gitu. TV yang nonton dia. Ada kan? Ada yang merasa nih kayaknya. Ada yang merasa ya? Pernah. Dijauhkan Tuhan gitu ya. Dari kita. Tapi ada kan? Nantinya kemudian. Itu karena keinginan apa? Biar ada suaranya. Ngusir nyamuk paling nggak dia udah. Tapi yang jelas keinginan itulah yang membuat kita tidak inginkan. Kenapa bisa begitu? Ya Tuhan bilang sendiri apa? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan yang sebanyak-banyaknya. Mana ada? Terjemahan salah kalau ada mengatakan sebanyak-banyaknya. Bukan sakit gula aja. Kolesterol, asam urat, sebut aja yang lain. Macam-macam. Tetapi yang jelas, mari kita beli sesuai dengan kebutuhan. Jangan karena keinginan dunia ini banyak, dan keinginanlah yang kemudian membuat kita menjadi susah, terjerat pinjol dan lain-lain. Jadi jangan menonton yang tidak perlu. Tapi boleh nggak sih nonton drama Korea? Boleh Pak. Boleh, asal jangan televisinya yang nonton kita. Kan itu tadi kan? Belilah secukupnya kan begitu. Ya, masakan juga begitu kan? Taruhlah bumbu secukup. Kalau nggak secukupnya berlebihan, enak nggak masakannya? Enak itu. Maka firman luar biasa ya. Semua ada di firman ini. Apa yang nggak ada? Coba. Semua ada. Ya kan? Jangan khawatir. Burung aja dipelihara. Kok kita khawatir? Maksudnya sebenarnya kekhawatiran yang berlebihan. Jadi ini kalau bahasa saya nih, Bapak Ibu, kekhawatiran yang terukur. Apa maksud terukur itu tadi? Jangan ingin ini, ingin semua. Kalau kita melihat ini, barangnya yang baru ini, kita ingin lebih dari situ. Lama-lama jadi penjahat kan? Bisa kan betul? Jadi mencuri. Iya, dipaksa suaminya jadi penjahat. Nah, ini berbahaya. Jadi kenapa suami disebutkan? Kan firman Tuhan mengatakan laki-laki semua kan. Jadi itu Bapak Ibu, keinginan itu harus dibatasi. Jangan lebih besar pasak daripada semua ada kan dari firman Tuhan kan itu juga kan sama kan. Orang pintar mengatakan jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ada di firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada kan tertulis begitu, Ibu? Ada, cukupkanlah dirimu. Tadi sudah ada doa Bapak kami. Bukan dikatakan yang sebanyak-banyaknya, tetapi yang secukupnya. Apa-apa memang kalau berlebihan Bapak Ibu nggak benar kan? Jadi penyakit. Kalau kebanyakan harta jadi penyakit ya? Ya bisa aja. Hah? Ibu? Wah, ya kan khawatir. Iya bisa aja ya. Akhirnya duitnya taruh di bawah bantal ya. Terus ibunya lihat, oh ini tadi Nanti curi nggak ini? ada duitnya. Itu. Tetapi itu sebenarnya kurang beriman. Bukan tidak beriman loh ya, salah nanti ya. Kurang beriman. Taruh aja di bank. Bank mana terserah, mau bank subuh, bank apa terserah. Iya kan Bapak Ibu? Itu kalau banyak. Kalau sedikit juga cukup pada dirimu. Mari kita berdoa supaya kemudian Tuhan memberkati. Yang penting jangan sampai khawatir merajai hidup kita. Amin. Tadi katakan apa terakhirnya nih, Bapak Ibu? Kesusahan sehari cukup. Kalau pikirkan besok, khawatir terus. Tapi tahu-tahu dipanggil yang paksa pemilik kehidupan. Kan begitu. Jadi benar kata firman Tuhan, cukup karena dirimu dengan apa yang ada. Jangan terlalu khawatir. Tapi khawatir boleh, Bapak Ibu ya? Bisa. Ya kan? Karena khawatir kita kemudian apa? Berhikmat. Khawatir di sana ada kejadian apa? Kita datang ke situ konyol kan? Firman Tuhan katakan sudah tahu ada bahaya kita ke situ. Itu ada khawatirnya juga. Kita khawatir mendapat cedera atau luka lah. Kita menghindar dari situ. Nah itu kekhawatiran yang terukur. Salah satu contohnya. Yang lain apa misalnya? Ya kalau kita sudah mendapat sesuatu,
Mari kita, ini akhirnya nih, kita syukuri. Kalau kita nggak syukuri, berarti kita khawatir juga. Jadi kata kunci sebenarnya khawatir itu bisa hilang. Lalu kita ganti dengan syukuri. Kalau kita sekarang seperti kata Pak Tembalang Berdahlan tadi, ada masalah, kita percaya masalah itu pasti berlalu dari kehidupan kita. Ya. Badai pasti berlalu. Bapak yang baik, terima kasih untuk refleksi yang benar Bapak. Kiranya menambah Bapak apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya menguatkan kami, menghibur kami, sehingga kemudian kami tidak terlalu khawatir dalam kehidupan kami. Dan apa diri kami dengan apa yang ada. Terpujilah namamu, dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa, seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, sampai lama bagiku. Mari berganti hari, terang dan kasih-Mu, dapat berakhirmu hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Selamat baik.
Bersyukur bahwa pribadi yang berkandang Bapak akan tetap dalam posisi dua sahabat yang sudah kembali ke hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak program gereja kami GPF yang akan mengurus izin gereja lokal kami taruh dalam tangan Tuhan. Siapapun pengambil kebijakan Tuhan lunakkan hatinya Tuhan. Sehingga kemudian izin dapat kami peroleh untuk kami pergunakan sebagai legalisasi dalam ibadah kami dimanapun. Berkati para pejabat, berkati semua yang terlibat di dalam pemberian izin itu Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga rencana untuk merelokasi gereja pusat karena adanya program pemerintah di sana untuk jalan tol kami taruh dalam tangan Tuhan dimanapun yang akan didapatkan sebagai lokasi pengganti biarlah Tuhan juga ada di sana untuk menentukan sehingga kemudian dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami siapapun di rakyat Indonesia yang sedang berulang tahun atau yang sudah mereka ulang tahun pada hari yang lalu. Ke depan kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah umur yang bertambah semakin menambah kebijakan mereka di dalam kehidupan ini. Dalam studi Tuhan berikan Bapak kesuksesan juga dalam pekerjaan Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak kesehatan yang sempurna juga tentunya Tuhan berikan kepada mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemberian umat-Mu seberapapun yang diberikan Bapak dari kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang membalaskannya 40, 60 bahkan 100 kali lipat pekerjaan dan seluruh usaha yang boleh dilakukan. Kemudian tetap berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara kasih kita akan minta untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Dalam kandungan hasil bumimu dan hasil ternak. Amin. Kandungan suamimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Melindungi engkau. Amin. Amin. Engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Amin. Amin. Hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh-saleh. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang imaninya katakan bersama-sama. Amin.